Bang, untuk penahanan Fadel itu berarti dia udah ditambahkan menjadi berapa hari, Bang? Kan ini kayaknya sudah lebih dari 20 hari ya, Bang? Kan dia itu kan 20 hari baru 40 hari. Nah, saya udah komunikasi kemarin, tapi untuk urusan Fadel, saya jawab ya. Saya sekarang banyak nangani kasus juga. Oke? Ada lagi kasus terbaru Pak David yang saya tangani karena dia mengalami kerugian lebih kurang 40 miliar yang diduga dilakukan oleh oknum ya di BRI cabang veteran DKI Jakarta. Maka untuk urusan Fadel, khusus Fadel, urusan penanganan hukum sudah dikomunikasikan dengan saya dan keluarga Fadel, maka kita menunjuk satu tim yang disepakati menangani Fadel. Nanti mereka yang akan bekerja, tapi orangnya tidak ingin tampil ke permukaan. Saya memberikan advies dan perkembangan saja kepada teman-teman media semua. Jadi kalau ada masalah Fadel, misalnya sekarang ada penahanan 40 hari ke depan, ya maka kita mendorong agar sebaiknya berkasnya dilengkapi. Kalau tidak lengkap, jangan paksakan penahanan, kasih penangguhan. Kalaupun anak di bawah umur dianggap tidak pernah ditangguhkan, kan tidak salah juga atas nama kemanusiaan. Maka bayangkan seorang calon mertua dengan calon menantu sama-sama ditahan, walaupun mereka ini saling membenci. Nikita Mirzani amat benci kepada Fadel dan berusaha memasukkan Fadel ke penjara. 7 bulan, 6 bulan saya bela mati-matian. Tapi Loli yang sudah kita bantu ternyata melupakan jasa baik dari keluarga Bajide, melupakan bantuan saya dengan istri saya. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas. Jadi Fadel harus sabar. Saya katakan sekali lagi, Fadel hanya dapat apesnya saja. Loli itu sudah pernah berhubungan badan di UK, sudah pernah berhubungan badan juga dengan orang di Indonesia. Dan Fadel mengatakan sampai hari ini tidak pernah berhubungan badan. Nanti tim hukum yang sekarang yang akan membela dia, yang akan menjelaskan kalau diperlukan. Tapi saya katakan, kalau itu benar, Fadel bukan orang pertama dan bukan juga orang kedua. Cuma sayangnya dapat apes anak ini karena Loli ini masih berumur 18 tahun, nanti 28 Mei, 2 bulan dari sekarang. Maka bagi pacar Loli sekarang, hati-hati Anda. Kalau Anda ada sesuatu, marah dilaporkan, masuk. Jadi belajarlah dari kasus Loli dan Fadel. Oke, Bang, berarti barangkali ini sikap dari kami. Nanti tim hukum yang menangani Fadel sudah ada tersendiri. Saya hanya memberikan asistensi atau supervisi dan support. Oke, Bang, berarti Abang yang mundur secara pribadi sendiri atau rombongan tim yang dibilang kemarin? mundur. Ya kan artinya Jangan bahasa mundur. Saya sudah katakan ada tim yang sudah kita musyawarahkan yang akan menangani. Tim baru saya atau tim lama? tetap, Tim baru atau tim lama, Bang? apa? Tim baru atau tim lama? Tim baru tapi tetap koordinasi dengan tim lama. Paham? Yang bekerja mereka, kami memantau. Artinya Untuk sidang apa? Untuk apa? Untuk fokus menangani ini. Karena beberapa minggu terakhir saya fokus menangani beberapa kasus. Rahmat juga mau menikah. Dia butuh pekerjaan yang serius menangani rencana pernikahannya. Pertama, untuk Pak Umar Bajide, ayah Fadel. Kalau ada informasi di luaran yang sempat disampaikan kemarin oleh Bintang bahwa akan dicabut laporan terhadap Nikita Mirzani, itu pada waktu yang bersamaan mungkin begitu lihat Fadel kurang sehat demam, muncullah suara itu. Tapi sesungguhnya setelah didiskusikan panjang, maka akhirnya Pak Umar, Bintang, Martin, dan Bu Titin, kami sudah komunikasi, bertelepon bahwa tidak ada pencabutan laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Jadi laporan polisi saya terhadap Nikita Mirzani dengan 2 laporan. 1, dugaan penganiayaan, dan itu sudah jalan, dan bahkan Pak Kapolres sudah WA saya dan sudah WWN kemarin juga. Dan 2 kali dipanggil sebelum beliau masuk ditahan, 1 kali diperiksa tidak mau, maka next week. Ini harus. Kemudian
laporan yang kedua, dugaan fitnah atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Itu ada perbaikan pasal. Karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu ada perubahan. Termasuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 8 2011 itu menjadi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 27A junto 45 ayat 4, pasal 45 ayat 4, dan dijuntokan juga dengan 310 311. Inilah yang sesungguhnya menjadi atensi saya dari kasus laporan saya dan laporan Bapak Umar Bajide dari kasus yang dialami, di mana saya dan Pak Umar dihina, dimaki, direndah-rendahkan oleh seorang Nikita Mirzani, dan laporannya berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian adapun laporan saudari Nikita Mirzani terhadap Martin Bajide itu juga tetap akan kami hadapi, karena dia dilaporkan katanya dugaan pengancaman. Mana yang diancam? Saya juga dilaporkan bersama istri saya, Ibu Ade Suryani, dibilang pengeroyokan. Kok pengeroyokan? Saya bawa namanya Loli ke Polres Metro Jaksel karena dia melarikan diri. Saya bawa. Datanglah Nikita Mirzani dengan gerombolannya, termasuk mantan pacarnya si Matthew Gilbert itu. Saya duduk, dia datangi. Bagaimana ceritanya kami melakukan pengeroyokan? Kalau pengeroyokan kita yang datang, kita pukuli dia, selesai dia di sini. Enggak, ada darah di sini. Jadi Pak Kapolres, Pak Kapolda Metro, Kasar Reskrim, ya, saya ingatkan Anda, ya, Ardian, ya, saya ingatkan Anda agar profesional. Jangan sampai 3 kali Kasar Reskrim di Polres Metro Jaksel bermasalah. Kalau kalian tunda-tunda, saya dengar ada upaya-upaya ini, seolah-olah kasus pengeroyokan dari saya yang dilaporkan dengan istri saya akan dibarter dengan urusan yang udah berdarah di depan Kasar Reskrim. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya, saya akan kejar kasus ini, harus dapat membuktikan. Saya bukan benci pada Nikita Mirzani, tapi saya tidak suka dengan perbuatan dia. Benci membuat kita tidak adil, itu tidak baik menurut agama. Tapi benci dengan tindakan dia itu wajar. Agar apa? Dia berubah. Saya tahu ancaman hukuman dari laporan Reza Gladys, dia ditahan 20 tahun ancaman hukumannya. Tambah laporan saya 2 tahun 8 bulan. Akan menjadi akumulasi. Tetapi untuk membuat efek jera itu harus saya lakukan. Jadi inilah tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Adapun terkait dengan Hotman Paris, urusan Hotman Paris, persidangan akan berlangsung nanti tanggal 17 April 2025 dan akan menghadirkan salah satu wartawan lagi. Saya berharap wartawan harus paham kode etik jurnalistik, undang-undang pokok pers, fungsi dewan pers. Jangan kalian mau disuruh-suruh atau diperintah-perintah. Kalian melindungi undang-undang. Saya 12 tahun jadi wartawan, sudah saya bilang berkali-kali. Dan wartawan berhak menolak untuk dijadikan saksi, baik di polisi dan di pengadilan. Karena itu jangan kita mau terpecah belah. Saya prihatin masa wartawan minggu kemarin itu saksi Pak Sekjen hanya 1 kali ketemu saya, kemudian mau jadi saksi, dan ternyata saksi dia tidak menguntungkan Hotman, justru menguntungkan saya. Makanya saya tidak ribut dalam pengertian melaporkan dia karena menguntungkan. Tapi kalau dia kemarin berbeda-beda, saya laporkan ke Dewan Pers dan organisasi induk dia, PWI. Dan saya adalah bagian hari ini dari PWI Pusat. Nah karena itu saya minta agar teman-teman media kawal kasus ini. Itu barangkali. Terus tadi saya komunikasi dengan dokter detektif. Doktif kan dilaporkan. Dia tersangka di Polres Tabes Medan. Beliau katakan ya, dan dia akan hadapi. Suaminya adalah sahabat baik saya. Insya Allah saya akan tetap memberikan advis hukum buat beliau. Saya ingin
agar semua produk skincare diperiksa, direview oleh orang-orang yang berhak mereview. Lembaga yang berhak mereview, state organ, yaitu BPOM. BPOM lah yang harus mereview. Jadi kalau ada reviewers, orang-orang yang mereview selama ini karena mereka melihat BPOM tidak bekerja. Karena itu BPOM harus tampil membuktikan bahwa produk kecantikan yang sekarang ribut, mereka menarik untung miliaran bahkan ratusan miliar barangkali. Rakyat sulit mendapatkan yang namanya muka ingin bersih, kulit bening, karena ada dugaan krim itu hidroquinone campurannya, ada etiket biru, ada juga merkuri dan overcream. Ini tidak main-main. Saya kira itu penjelasan dari saya terkait beberapa kasus yang saya tangani. Update-nya begitu. Ya, cukup. Ada pertanyaan?